Kalau kita ke Kalimantan Timur sendiri ya, Mhm. untuk portasi ya, sebetulnya dari kebijakan, kalau untuk pemerintah kemarin kan ada tuh, kebijakan keputusan dari beberapa menteri bahwasanya, Mhm, benar. ini dibagi per zona gitu. Kalau misalnya dia zona merah, zona orange, zona kuning, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku Waalaikumsalam semua, warahmatullahi kembali wabarakatuh. lagi di channel Bakesahan Bujur Banar. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton episode kami sebelumnya di channel kami. Bagi kalian yang belum menonton channel Bakesahan Bujur Banar episode pertama, silakan teman-teman cek di akun YouTube kami dan jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Oke. Eh, Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas ada apa dengan portasi tahun ini. Nah, jadi bidang tamu kita pada malam hari ini adalah Kak Arif dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Timur. Halo Kak Arif, apa kabar Oke, Kak? Akbar. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya Kak. Syukran. Oke Kak, silakan Kak kita berkenalan diri dulu Kak sama teman-teman di depan gitu Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar semua warahmatullahi teman-teman pelajar wabarakatuh. di Kalimantan Timur dan juga seluruh pelajar di Indonesia? Ya, Semoga kita selalu sehat semua ya, terutama amin. dalam kondisi pandemi hari ini. Baik, mungkin sedikit perkenalan ya. Mungkin kalau teman-teman di Kaltim udah kenal, mungkin di Indonesia atau dimanapun itu masih belum kenal ya. Sedikit mungkin saya Arif Rahmatullah, kebetulan dapat amanah nih di pimpinan wilayah sebagai bidang perkaderan. Iya, Tuh, benar. alhamdulillahnya gitu. Sebetulnya ya nggak mau-mau amat, tapi yang namanya di Muhammadiyah kasih amanah sami nawato. Nah, Subhanallah, gitu ya. samina wa ta'ala. Ya, Oke, oke. baik. Oke kak. Jadi terkait dengan pembahasan kita ya kayak kali ini ya kayak. Benar. Kebetulan kakak ini kan seorang guru juga kayak di MTS Muhammadiyah 1 ya kayak Samarinda ya. Ngajarin Oh anak-anak ngajarin lah, anak-anak ya ngajarin kak. anak. Oke kak. Jadi kan kita kan membahas semacam portasi gitu kak. Nah biasanya itu kan portasi itu kan diadakan pada saat mereka memasuki awal tahun pelajaran baru gitu Iya, ya, benar. pelajaran baru. Nah ini dikarenakan pandemik nih kak. Nah kira-kira nih kak, apa yang harus kita lakukan pada saat portasi ini dihadangi dengan pandemik ini kak? Oke, Oke. baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Mm-mm. portasi itu apa sih gitu ya. Karena Ya. mungkin teman-teman di sekolah lain bingung ini apa sih portasi gitu ya. Nah, kalau biasa teman-teman di sekolah umum itu kita kenal dengan MOS gitu ya, masa orientasi siswa. Kemudian diubah lagi oleh pemerintah itu namanya PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Mm-mm. Di Muhammadiyah kita punya spesial gitu. Spesial. Special thing gitu ya. How to know each other gitu. Itu namanya fortasi, forum ta'aruf dan orientasi. Nah, jadi fortasi ini rutin kita adain setiap tahun sekali ketika Mm-mm. masuk tahun ajaran baru. Iya benar Nah, kak. dan fungsinya portasi ini bisa dikatakan gerbang masuknya ke Muhammadiyah dan juga IPM. Jadi Mm-mm. ketika orang udah ikut portasi, maka pelajar-pelajar itu adalah bagian dari huge gitu ya, Yes. bagian besar dari pelajar Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Iya, Wah, luar biasa luar tuh biasa ya. tuh kayak. Ah, Oh, ya. Benar sekali ya kayak. Ini kan dikarenakan pandemi gitu ya kayak. oke. Yang biasanya mereka tuh harus berkenalan dengan lingkungan sekolah yang baru gitu ya kayak. Nah, Nah, tapi ini kan dikarenakan PSBB gitu ya kayak. Jadi mm, mereka tuh tidak bisa melakukannya secara bertemu langsung gitu kan dengan sekolah. Jadi gimana ya, kayak nasib-nasib mereka yang di sana kayak yang baru mendaftar sekolah gitu Kak? oke, baik. Eh Kalau kita ke Kalimantan Timur sendiri ya, Mm-mm. untuk portasi ya, sebetulnya dari kebijakan. Kalau untuk pemerintah kemarin kan ada tuh, kebijakan keputusan dari beberapa menteri bahwasanya, ini dibagi per zona gitu. Kalau misalnya dia zona merah, zona orange, zona kuning, itu tidak boleh belajar di sekolah, tetapi belajarnya secara online atau virtual atau daring gitu. Tetapi ketika suatu wilayah itu adalah kondisinya hijau, ya, maka boleh belajar di sekolah dengan mematuhi protokol yang ada. Nah, jadi kalau kita hari ini ngeliat kondisi Kalimantan Timur itu termasuk hijau. Iya Kak. Nah, Benar termasuk Kak. hijau ya. Mm. Nah, ada kebijakan dari teman-teman di IPM, termasuk pimpinan pusat IPM dan juga Dikdasmen bahwasanya, kebijakan ini mengikuti pemerintah. Ya. Kalau misalnya suatu daerah itu dia
kondisinya atau zonanya adalah zona merah, zona kuning, oranye, maka fortasinya online atau virtual, ya. Kalau misalnya kondisinya hijau, ya diusahakan fortasinya offline. Nah, hadir kepada teman-teman pelajar baru, gitu ya, biar lebih mengenal gitu. Nah, dan juga harus diingat gitu ya, bahwa yang namanya virtual itu nggak harus live gitu. Karena banyak teman-teman, Kak gimana jaringan kita, apa segala macamnya, Kak gimana ini segala macamnya. Ya, harus diingat, ini tergantung kreativitas teman-teman. Kalau di IPM itu ada namanya aplikasi My IPM. Ya. Nah, aplikasi My IPM ini, wah ini keren nih gitu ya. Jadi jangan sampai taunya anak-anak IPM ini aplikasi TikTok gitu ya. Aplikasi apa itu yang macem-macem joget-joget nggak jelas lah gitu ya. Sayang sekali gitu, memori HP-nya digunain cuma untuk itu. Ya, cuma joget-joget gitu kan ya. Aduh, itu sayang banget gitu ya. Nah, aplikasinya digunain. Kita punya aplikasi My IPM yang udah luar biasa tuh. Iya, tuh. Ya, satu-satunya organisasi pelajar kepemudaan yang punya organisasi, yang punya aplikasi luar biasa cuma IPM. Iya, tuh, ya. Keren IPM itu. Nah, di aplikasi My IPM ini kita bakal ngadain fortasi secara online. Bener sekali, tuh, ya. Tapi tergantung. Ya, kalau misalnya daerah, ya daerahnya tadi mampu untuk offline, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Nah, itu sedikit mungkin tentang kebijakan-kebijakan fortasi gitu. Oke, jadi aplikasi My IPM sudah bisa di-download di Play Store ya, Kak? Bisa di-download di Play Store. Teman-teman nanti kalau misalnya kepengen melihat My IPM, silakan teman-teman download ya di Play Store nanti. Iya, benar. Selanjutnya, Kak, apa ya? Terkait portasi nih, Kak. Itu kan memang diadakan secara ya jalur kuning atau apa tadi Kakak bilang tuh, Kak? Merah, kuning, oranye, hijau. Jadi kan diadakan secara online gitu, Kak. Kira-kira waktu timing yang tepat gitu, Kak, pada saat mereka portasi online itu gimana, Kak? Nah, terkait fortasi ini kan untuk teman-teman IPM ya, terutama pengurus ya, harus diperhatikan gitu. Mampu tidak? Ya, mampu tidak untuk melaksanakan secara online? Artinya harus ada fasilitatornya. Ya, harus fasilitator harus ada. Jangan sampai nanti nggak ada fasilitatornya. Yang jadi penanggung jawab siapa? Ini harus jelas ya. Jangan sampai teman-teman ketika kita pengen ngadain nih, Kak, ayo kita portasi online. Oke. Mampu nggak? Pertanyaan terbesarnya, mampu atau tidak? Ya. Kak, IPM-nya mampu. Oke, IPM-nya mampu. Amal usahanya gimana? Ya. Amal usahanya gimana? Mampu nggak untuk melaksanain itu? Maka terkait fortasi online ini harus dibicarakan baik-baik. Ya. Antara IPM, antara majelis, antara amal usaha, ini harus dibicarakan baik-baik. Nah, karena nanti kalau misalnya tidak dibicarakan akan terjadi masalah. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, IPM-nya setuju, amal usahanya tidak setuju karena apa? Kita nggak sanggup nih. Kita nyari siswa aja bingung nih, ya. Karena dampaknya luar biasa COVID ini. Amal usaha pun sekarang bingung, terutama sekolah Muhammadiyah. Sekolah swasta itu bingung nyari siswa. Kalau misal sekolah umum gitu ada fasilitas gitu ya di jejaring, nah di online. Tapi bagaimana nanti dengan teman-teman amal usaha, guru-guru amal usaha itu yang mencari siswanya kesulitan, ditambah lagi dengan beban fortasi. Maka ini harus dibicarakan baik-baik gitu ya. Nah, ini harus dibicarakan baik-baik. Masalah efektif atau tidaknya ini tergantung daripada teman-teman di daerah. Kreativitasnya bagaimana? Makanya hari ini jiwa kreativitasnya teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah ditantang nih. Jangan sampai ajang fortasi ini lupa. Ya. Karena apa, sekali lagi ini gerbang loh. Biar teman-teman pelajar, apalagi pelajar-pelajar baru yang gak kenal Muhammadiyah, itu dia bisa tahu apa sih IPM itu. Yang selama ini taunya cuma OSIS gitu, organisasi pelajar. Ini ada IPM nih. Organisasi yang 3 kali mendapatkan penghargaan internasional. Nah, sekarang bagaimana teman-teman, sanggup atau tidak membuktikan bahwa IPM itu seperti itu tadi, ya? Maka kreativitas teman-teman di daerah, teman-teman di cabang dan ranting ini harus ditingkatkan. Membuat konten-konten terkait IPM, terkait Muhammadiyah, terkait Al-Islam, biar teman-teman kita, pelajar-pelajar baru yang masuk ke Muhammadiyah itu kenal dengan IPM
kenal dengan Muhammadiyah. Nah, makanya dibutuhkan eh, pemikiran-pemikiran kreatif daripada teman-teman seperti itu. Oh, jadi sanggup atau tidak gitu ya, Kak. Ah, Apalagi yang bagi teman-teman yang jadi korps fasilitator gitu ya, Kak. iya Jadi benar. mereka harus sanggup gitu ya, Kak. Nah, Ya. Prestasi apa saja, Kak, yang dilalui narasumber IPM itu, Kak? eh kalau untuk prestasi ya di IPM sendiri, kalau saya pribadi ya, Iya. IPM ini adalah bisa dikatakan rumah tempat saya belajar. Ya Ya. benar. Saya dulu orangnya nggak bisa ngomong di sini loh, nggak bisa ngomong di depan orang banyak loh. Ya, saya dulu taunya cuman main game, taunya cuman kelahi gitu ya. Maklum lah SMK gitu kan, wajar kita tawuran gitu biasa gitu ya. Nah, kita tawuran biasa gitu. Tetapi ada prestasi gitu. Jangan Iya. sampai pelajar hari ini cuman jadi orang generasi tunduk. Ya, main PUBG aja gitu ya. Main TikTok aja joget-joget. Prestasinya nggak ada. Maka di IPM kita diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang pelajar itu yang produktif. Tidak hanya produktif secara akademis tapi non akademisnya. Prestasinya ada gitu. Jadi nggak cuman orang yang omdo, ya, omong doang gitu. Atau ketika dia bicara itu asbun, asal bunyi, asal nyebut. Nah di IPM kita nggak pengen seperti itu. Maka di IPM kita diajarkan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita menjadi seorang public speaker, ya. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang bakal kita dapatkan di IPM. Saya bisa keliling Indonesia karena IPM. Wah, luar biasa sekali. Ya. Nah, Kemana saya saja, bisa, Kak? Biasanya kemana aja, Kak, kalau keliling Indonesia, Kak? alhamdulillah hampir semua pulau di Indonesia sudah saya datangin, Ya. kecuali satu pulau yang sampai saat ini belum bisa gitu, Pulau apa tuh, Papua. Kak? Papua. Nah, Papua. Saya pengen banget nih ke Papua ya. Iya, Kak. Pengen main-main ke Papua, pengen berbagi dengan teman-teman Papua Iya, gitu. Kak. Pengen ada pengalaman di Iya. sana. Siapa tahu kan ada kabar teman-teman IPM di Papua tuh ya, Kak, Iya, ya. luar biasa loh teman-teman IPM Papua itu pergerakannya gitu. Nah. Oh ya, Kak, Muktamar tahun ini ditunda ya, Kak, ya, di bulan Maret gitu ya, Kak. Kalau untuk muktamar ya, untuk muktamar nih, ini kan karena kondisi ya, Iya, harusnya Kak, November di Jawa Tengah, tetapi ditunda. Nah, ditundanya entah sampai kapan, itu menunggu teman-teman tuan rumah. Karena pun benar. juga Muktamar Muhammadiyah juga ditunda, Iya. gitu. Ya, Oke. Muktamar Muhammadiyah juga ditunda. Jadi nggak boleh dong, masa anak mendahului bapak, itu ya. Pak, saya mau acara duluan, bapak nanti aja. Wah, ini anak kurang ajar ini namanya, durhaka sama bapaknya ini. Ya. Oke ya, sama orang Nah, tua jangan ya. durhaka gitu ya. Makanya kita nggak boleh ngelangkahi orang tua Iya. kita. Bapak-bapak kita di Muhammadiyah itu belum muktamar. Yang harusnya sekitaran bulan Juli Agustus beliau-beliau itu muktamar, gitu ya. Muktamar Muhammadiyah ini adem loh ya, nggak Iya, kayak betul, Kak. ya mohon maaf di luar sana yang sampai lempar kursi lempar meja gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Iya, Kak, Kak. Nggak apa-apa. Nah, itu. Kalau Muhammadiyah insya Allah adem ayem dengan senyum gitu ya. Oke ya. Ah, Oke. Oke, Kak, Kakak nih statusnya kan sekarang mahasiswanya sudah S1 ya, Kak, ya? Sudah lulus S1 ya? Alhamdulillah. Insya Allah nih kira-kira nih mau lanjut S2 di mana, Kak? Untuk melanjutin pendidikan ya, ini Iya. penting nih ya untuk teman-teman pelajar. Dalam Islam itu kita wajib untuk belajar ya, gitu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi untuk setiap muslim, bahkan belajar itu dari buayan, dari kita masih dalam rahim sampai dengan yang lahat. Jadi penting sekali ya teman-teman di IPM di sekolah Muhammadiyah punya semangat untuk belajar. Kak, kakak udah lulus S1 nih, pengen lanjut gak? Pengen. Kak, mau lanjut di mana? Nah, alhamdulillah ya, kita punya kampus Muhammadiyah yang masuk peringkat internasional gitu ya, dan juga termasuk salah satu kampus terbaik di Indonesia. Wah ya, alhamdulillah. Saya saat ini sedang berusaha gitu, bisa melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk pasca sarjananya, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ya, hai teman-teman Jawa Tengah, sampai ketemu ya. Halo ya, salam meninggalin ya. Salam untuk teman-teman Jawa Tengah semuanya. Jangan lupa nasi gudegnya. Oke, selanjutnya, Kak, berhubung dengan pendidikan ya, Kak, ya. Oke, jadi kan siswa tahun ini mungkin kemungkinan besar, Kak, gitu ya, Kak. Mungkin selama satu semester mereka tuh dilakukan secara daring gitu ya, Kak. Secara distancing gitu, Kak. Kira-kira ini, Kak, psikologis mereka terhadap di rumah saja tuh gimana, Kak? Nah, terkait pembelajaran di rumah ya, teman-teman pelajar nih harus ingat nih. Kalian di rumah tidak belajar di sekolah bukan berarti kalian bebas
sebebas-bebasnya. Artinya Mm-mm. waktu kalian itu cuma dipakai tidur, makan, ngegame, tidur, makan, ngegame gitu terus. Iya. Guling-guling gitu sampai gemuk jadi balon. Ya, jangan begitu ya. Turun sekolah itu nanti baju yang kemarin itu nggak bisa lagi dipakai. Sudah sempit. Kasian gitu kan, nambah ukuran lagi gitu, ke penjahit lagi. Zolim sama orang tuanya gitu ya. Nah, makanya harus produktif. Ya, teman-teman pelajar di rumah harus produktif. Bukan berarti ketika kalian belajar di rumah kalian nggak bisa dapat ilmu. Lebih banyak ilmu bisa kalian dapatkan. Kalau misalnya di sekolah cuma dari guru, kalian di rumah, kalian punya handphone, kalian gunain. Belajar apa saja. Ya. Kalau psikologisnya terganggu, itu karena apa? Karena dia cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Nggak salah kalau orang tuanya, kamu ini kerjaanmu makan tidur aja. Dimarahin kan. Kalau jadi akhirnya. brutal ya kayak. Ya, akhirnya ngomong, Bapak saya pengen sekolah di sekolahan. Karena apa? Di rumah kerjaannya makan tidur. Nggak produktif. Ya, makanya kita sebagai pelajar, apalagi teman-teman pelajar ikatan pelajar Muhammadiyah gitu ya, produktiflah di rumah. Ya, berkreativitaslah di rumah, bikin apa? Bikin konten bisa macam-macam. Belajar bikin kue, nulis buku, nulis macam-macam bisa semua. Satu, niat pengen belajar. Kalau nggak punya niat, cuman main PUBG, cuman tidur-tiduran atau main TikTok, sudah begitu aja dapatnya. Ya. Kamu generasi Covid misalnya gitu kan. Kamu bisa apa aja gitu, dapat ilmu apa aja kamu di rumah, TikTok joget-joget. Salah gitu. Tapi ketika di rumah harusnya bisa lebih produktif. Gunakan smartphone kalian. Jangan sampai smartphone-nya pintar, orangnya nggak smart-smart. Ya, gitu. Oke ya teman-teman semua ya. Ini luar biasa sekali ya pemateri kita pada malam hari ini ya. Oke. Ini kan salah satu kader terbaik kita di Provinsi Kalimantan Timur ya, Kak Arif ya. Dan juga salah satu kader di Samarinda yang luar biasa nih. Sebenarnya nih dia juga sebagai senior saya juga waktu SMK ya. Kayak cuman kita tuh beda 7 tahun kan. Saya lulus jangan bilang bedanya dong, Beda. ketuaan dong saya. Ketua. Saya masih muda kok ya. Alhamdulillah umur saya masih 18 tahun. Dan dia juga pelatih saya di Tapak Suci ya. Kayak jangan suruh saya push up lagi Kak. Aman-aman, enggak pakai seragam merah ini. Iya Kak. Tapi ini ada lambungnya Kak. Kan dilihat. Iya. Oke Kak, status kakak ini kan masih single ya Kak. Soalnya 3 tahun yang lalu kakak pernah bilang, doain ya guys, mudah-mudahan lamaran saya diterima. Tahun ini katanya sudah mau nikah, tapi masih saya single. Itu jangan bicara itu ya. Nggak lihat tuh berita ada orang nanya nikah langsung dibacok tuh. Hati-hati itu ya dengan begitu ya, pertanyaan begitu hati-hati itu ya. Oke Kak, kakak kan di sini di IPM Kaltim ya Kak ya, sebagai ketua bidang perkaderan Kak ya. Kira-kira nih Kak, selama 1 tahun ini sudah apa saja Kak yang sudah terlaksanakan di bidang perkaderan Kak? Oke, untuk bidang perkaderan sendiri ya, alhamdulillah kita udah sosialisasi gitu ya tentang perkaderan. Beberapa kali juga teman-teman di pimpinan wilayah, bukan cuma saya ya, artinya saya ini cuma koordinator gitu yang mengepalai bidang perkaderan, tetapi tetap tanggung jawab perkaderan itu juga berada di seluruh teman-teman yang ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bukan hanya pimpinan wilayah. Seluruhnya, terutama nih untuk IPM Kaltim yang mana daerahnya itu yang dilihat lebih maju dan menjadi kiblat itu adalah PDIPM Samarinda. Karena saya berasal dari sana juga, maka teman-teman itu perkaderannya harus selalu jalan. Ya. Nah, saat ini gitu ya, teman-teman Samarinda nih lagi dilihat nih lo ya, sama teman-teman daerah. Ini Samarinda udah bikin kegiatan apa nih? Ya, udah bisa bikin apa nih? Terutama untuk perkaderan. Jangan sampai daerah lain kenceng kegiatan perkaderan daringnya, Samarinda nggak jalan-jalan. Nah makanya sebagai kiblat Samarinda ini harus bagus ya, karena ini akan jadi contoh. Kalau misalnya teman-teman yang jadi kiblatnya ini semangat, nanti teman-teman yang di luar daerah lain itu bakal semangat. Bahkan juga teman-teman IPM Indonesia bakal semangat. Samarinda punya podcast nih sudah nih, ya luar biasa nih. Wah kita nggak boleh kalah nih. Jangan-jangan ya. Kalau saya lihat nih ya, se-Indonesia yang baru punya podcast IPM Samarinda. Kalau Samarinda alhamdulillah ada udah gitu kan. Nah, makanya ya teman-teman yang lain nonton podcastnya Samarinda gitu ya. Nah, terakhir gitu terkait IPM sendiri ya, terkait perkaderan nih. Kak, kita nggak ada TM, gimana? Iya, Kak. Gitu ya. Perkaderan itu bisa dilakukan dengan cara non formal. Seperti ini kita bisa non formal gitu. Ini perkaderan, bentuk perkaderan. Iya, benar sekali. Ya,
Deas bisa ngelihat saya ngomong ya. Semua bisa ngelihat saya bagaimana sih saya berbicara gitu ya. Itu semua perkaderan. Karena perkaderan gitu intinya itu membuat orang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik ya. Nah, memiliki ilmu yang lebih baik, yang lebih banyak itu macam-macam caranya dengan Iya. cara online. Makanya giatkan semangat untuk berkegiatan secara online. Buat acara-acara diskusi tentang IPM, Muhammadiyah atau apapun lah itu. Jangan sampai ya nggak ada kegiatan gitu kan. Nggak salah ntar kalau kader-kadernya bingung atau cari tempat lain atau akhirnya keluar dari IPM gara-gara Iya, nggak Kak. ada kegiatan. Makanya tetap silahkan teman-teman sekreatif mungkin adakan kegiatan apapun itu. Ya bingung nanti konsultasikan kepada pimpinan-pimpinannya, senior-seniornya. Nah, ya jangan sampai eh, berharap hanya perkaderan taruna melati saja. Perkaderan bisa dilakukan secara non formal, seperti yang saya bilang tadi. Ya, kegiatan-kegiatan seperti ini non formal. Nah, seperti itu, ya. Nah, Ya, luar biasa sekali ya kayak. Dari saya lihat nih beberapa sejarah yang luar biasa gitu ya, kayak dari Kak Arif gini ya. Tentang perkaderan ya. Kita nih kan biasanya selama 1 tahun ini kan selalu bertemu dengan kader-kader kita gitu ya, kayak sebagai tim korps fasilitator gitu kan. Nah, saya sendiri kan sudah jarang sekali Kak mengisi materi di depan mereka gitu ya, Kak. Kira-kira kakak nih pernah nggak merasa kayak rindu banget sama mereka gitu Kak di perkaderan gitu Kak? Oke, Ya. kalau untuk perkaderan pasti rindu ya. Iya, pasti rindu Apalagi ya. kemarin bulan-bulan Ramadan gitu harusnya menjadi eh, bulannya perkaderan, tetapi nggak ada gitu ya. Ya. Itu sangat rindu banget gitu. Mm-mm. Biasa waktu saya itu di bulan Ramadan kemana-mana gitu untuk perkaderan. Iya, benar sekali Nah, Kak. ada juga pengalaman yang sangat berkesan gitu ya di perkaderan selama saya menjadi orang yang terjun di perkaderan IPM. Saya pernah menjadi salah satu MOT di salah satu wilayah yang ada di Kalimantan gitu ya. Salah satu ya Kak ya. Salah satu wilayah di Kalimantan, bukan Kalimantan Timur ya, tetapi di luar Kalimantan Oh, di luar. Timur. Kira-kira kota apa ya Kak ya? Wah, ini kita nggak boleh sebut. Oh, boleh, nggak ya. boleh sebut ya. Ya, kita nggak boleh sebut. Iya. Ada satu wilayah di daerah Kalimantan gitu yang mempercayakan saya Mm-mm. menjadi MOT. Ini saya kaget. Iya. Saya kaget. Bang, kami bisa nggak minta abang jadi MOT? Saya kaget gitu. Master of Training. Master of Training gitu. Yes. Akhirnya saya berangkat ke sana. Ya, saya naik pesawat berangkat ke sana. Mm-mm. Ketika saya datang, ya pesertanya itu luar biasa. Kalau misal Samarinda gitu ya, pesertanya itu udah kritis banget, di sana enggak. Tetapi yang saya lihat itu adalah semangatnya mereka. Mm-mm. Memang enggak sebanyak Samarinda, tetapi ketika saya ngelihat semangatnya mereka untuk belajar, semangat mereka untuk berkembang itu sangat luar biasa. Itu memacu saya. Mereka aja semangat, kok saya enggak gitu. Saya juga harus semangat. Itu adalah salah satu pengalaman terbaik saya ketika saya dipercayakan oleh wilayah lain gitu yang bukan tempat saya. Iya Kak, benar. Nah, alhamdulillah di wilayah lain, dan itu ketika saya masih berada di pimpinan daerah, bukan pimpinan wilayah, Oh, pimpinan daerah. pimpinan daerah. Nah, gitu. Oke ya, benar. Di kota yang perlu disebutkan ya Kak ya. Oke. Kira-kira nih Kak, pesan untuk teman-teman di kader di luar sana Kak, apa aja Kak? Selama kita pandemik ini Kak. Eh bukan hanya pandemik sih sebetulnya Iya. ya, untuk kedepannya gitu Untuk ya. kedepannya ya, lebih tepatnya Kak. Untuk teman-teman pelajar gitu ya, ataupun untuk kalian yang masih punya telinga, mata, dan hati, dan Iya. isi kepala yang masih jernih Iya. gitu ya. Sebagai seorang manusia, harusnya kalian jadi manusia yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Mm-mm. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat Yap. untuk manusia lainnya. Yap. Jangan sampai kita hidup hari ini hanya bikin susah orang. Jadikan motivasi itu. Mm-mm. Artinya, kalau kita nggak pengen bikin orang susah, kita pengen jadi orang yang bermanfaat, maka belajar untuk seperti itu. Iya Kak, benar sekali. Ya, berilmu, ya Mm-mm. wajib. Kalau kalian tidak punya ilmu, gimana kalian bisa bermanfaat? Apa yang mau kalian kasih? Ya. Kalian cuma jadi beban. Makanya jadilah orang yang bermanfaat. Nah, belajar dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ketika kita belajar, ya, kita mendapatkan ilmu itu untuk kebaikan, kita bagikan kepada sesama, maka itu akan menjadi hal yang bermanfaat. Dan nanti ketika kita sudah tidak ada, kita akan diingat oleh orang-orang itu tadi. Kebaikan-kebaikan kita. Banyak yang akan mendoakan kita. Jangan berpikir kalau saya ngisi ini, ikut ini, datang ke sini, saya dibayar segini. Jangan. Ya, tapi amal jariahnya.
Ketika banyak orang yang mendoakan kita, itu adalah bentuk pencapaian kesuksesan tertinggi untuk kita. Bukan dari seberapa banyak uang yang kita terima, tetapi seberapa banyak orang yang bersyukur dari kebaikan kita, yang mau mendoakan kita, dan karena doanya mereka, itu kita bisa sukses, kita bisa menjadi orang lebih baik. Amin. Ya, karena saya juga sekarang seperti itu. Alhamdulillah banyak orang yang mendoakan saya dan hari ini saya bisa seperti ini. Iya, Kak. Yang dulunya saya cuman pelopor koran, jadi kuli bangunan, ngantar kue apa segala macam. Sekarang saya sudah bisa berdiri di mana-mana. Kemarin tahun 2018 saya bisa keliling Indonesia, presentasi di kampus-kampus besar Indonesia. Alhamdulillah. Itu berkat doa-doa daripada orang-orang yang pernah saya bantu. Seperti itu. Ya, very very awesome ya kayak. Insya Allah. Oke, kayak ini sudah sedikit di penghujung acara ya kayak. Terima kasih sekali Kak sudah mau menyempatkan diri. Saya juga terima kasih nih udah diundang sama teman-teman IPM sama Rinda gitu ya. Luar biasa ini. Oke. Jadi untuk slogan kami ya gini Kak. Jadi untuk teman-teman semua, raihlah prestasi dan jadilah juara. Silakan Kak ikutannya. Oke. Raihlah prestasi dan jadilah juara. Sekali lagi Kak, yang keras ya. Iya. Raihlah prestasi dan jadilah juara. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di podcast kami, yang sudah menonton di acara channel kami. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya. Oke. Jadi untuk kesimpulan kita pada malam hari ini, jangan jadikanlah keterbatasan itu menjadi hal yang membatasi diri kita. Terbatas secara eksternal itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah jangan sampai kita membatasi diri kita secara internal, karena kita masih memiliki karya inovatif di dalam diri kita. Kita harus kembangkan, karena ilmu sampai kapanpun itu selalu digunakan, karena orang yang kuat dalam ilmu itu pasti akan dibantu oleh Allah apapun jalannya. Oke. Terima kasih ya Kak sudah hadir dalam podcast kami. Mungkin teman-teman semua apabila ada kesalahan kata atau yang bisa kutipkan ya, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPM Indonesia. Gerbang masuknya ke